mengaku sebagai warga Esa Ternate itu nggak boleh, karena memang sudah dihak patenkan bahwa logo, merek, nama Esa Ternate itu milik warga PSHT atau warga Esa Ternate. Jadi PSHT itu disingkat atau disebut dengan SH Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW, di video kali ini saya akan membahas video yang dimana ada beberapa komentar juga. Mas Denny, bagaimana tanggapan Mas Denny tentang warga PSHT Gadungan yang membuat akun media sosial sehingga followersnya sampai banyak banget ya. Ini cukup menarik juga untuk dibahas. Memang ramai juga di grup-grup maupun di media sosial tentang siswa PSHT Protolan Jambon membuat akun media sosial PSHT Keren sampai followersnya 40 ribuan, hampir 50 ribu, dan membuat channel YouTube juga PSHT Keren, tapi di channel YouTube-nya masih belum terlalu banyak, masih sedikit ya. Ini cukup menarik untuk dibahas ya. Nanti tanggapan saya setelah kita reaction video dari admin PSHT Keren ini yang telah diketemukan dengan dulur kita. Oke, kita reaction dulu guys. Mas, niki pengumuman admine PSHT Keren. Admine PSHT Keren, Mas. Namane Muhammad Fidi, asal Lampung, latihan sampai Jambon, Merotol. Fik nggih Mas, Gadungan. Ngomong dhewe. Yo, kula warga Gadungan. Sing banter, Mas. Yo, kula warga Gadungan. Jempol. Iki lho admine PSHT Keren. Sak keren-kerene wong iki. Iki admine PSHT Sak jose iki. Subane wong Lampung, isi-isi Lampung anjing memang. Yang Lampung. Lampung apa Bandung? Yo, aku ning Bandung, sempatan ning Bandung, cuman ning Kalau Lampung. dicek Apa? Instagramnya. Apal kira iku Mas? Nek ra trimo golekno aku yo. Wis sisan. Enggak terima Kota dulu. Bumi karo Bandung. Ngomongnya ning Cimahi. Ya memang aku biyen ning Cimahi. Lah iya. Sebesar-besarnya kepada seluruh warga PSHT Jadi buat surat pernyataan. dimanapun berada, karena telah mengaku sebagai warga PSHT dan sebagai admin Instagram PSHT Keren. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Apabila saya melanggar, saya siap bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di organisasi PSHT. Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan. Pihak manapun dan apapun yang terjadi diselesaikan dengan secara keluargaan, tanpa melibatkan pihak yang berwajib. Sekian surat pernyataan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun media sosial Instagramnya tuh banyak followersnya, dan juga dia membuatkan channel YouTube juga PSHT Keren, tapi masih sedikit. Nah, itulah ya reaction tentang admin PSHT Keren. Jadi pada intinya ya, dulur teman-teman sekalian, walaupun kalian mengaku-ngaku menjadi warga Esa Ternate, itu pasti akan ketahuan ya, baik dalam waktu yang sebentar maupun lama, karena pasti ketahuan. Dan yang tahu itu ya pasti warga Esa Ternate. Bagaimana caranya untuk mencari tahu ini warga Esa Ternate beneran atau bukan ya, dari sampai latihannya di mana itu tahu. Dari ada kartu anggota, kalaupun nggak ada kartu anggota ditelusuri di rayon-rayonnya, ketua cabangnya siapa, insya Allah pasti dapat ini warga Esa Ternate atau bukan. Nah, saya nggak asing ngelihat admin PSHT ini ya, kayak pernah ketemu, apa saya pernah ketemu atau nggak tahu ya, mukanya itu familiar. Nah, yang pasti nama dan logo merek PSHT atau Esa Ternate itu adalah milik warga Esa Ternate. Siswa Esa Ternate juga, siswa PSHT juga
nggak bisa mengupload sembarangan tentang PSAT. Makanya ketika selama siswa itu ditahan jangan sampai mengupload tentang PSAT, karena logo, nama, merek S1AT itu hanya milik warga S1AT yang boleh mengpost maupun misalkan menjual kaos juga begitu ya, kecuali memang yang nempa pun orang S1AT langsung, dan orang awam nggak bisa menjual bebas kaos dengan logo S1AT, itu nggak bisa. Nah, di sini mungkin adminnya sudah ada menjual kaos, dia aja membuat PSAT keren, kaos PSAT keren. Nah, ini yang nggak boleh ya. Tapi yang saya lihat di sini dia memposting itu dengan suatu hal yang baik juga, nggak ada provokasi. Saya lihatnya bagus ya, dan rapi juga. Di sini juga Dudulur yang menciduk juga nggak sampai menghajar. Saya senang juga. Jadi memang dikasih pemahaman yang baik ya. Jangan ketika ada warga gadungan langsung dijotosi, diupload ke media sosial, dipublikkan. Nah, itu sebenarnya yang membuat jelek organisasi kayak gitu juga ya. Tapi beliau memang salah juga. Yang menurut orang awam ngaku menjadi warga PSAT ya biasa-biasa aja, enggak seperti itu juga. Karena itu tadi ya, kalau di PSAT, di S1AT itu suatu hal yang fatal. Nah, makanya dengan adanya video ini saya memberitahu ya, takutnya ada Dudulur yang nggak kontrol ya. Mungkin kalau ketemu saya sih saya ajak bicara. Bahkan di video saya dulu saya ada membuat malahan siswa gadungan yang dimana warga PSAT ngikutin saya menjadi siswa, jadi latihan lagi jadi siswa. Nah, itu padahal dia warga. Saya nggak tahu ya kenapa dia menjadi siswa, ya katanya dia minder. Nggak masalah sih ya. Yang penting jangan mengetes ya. Mengetes itu nggak boleh. Ngetes saya misalkan pengen jadi siswa, ngetes saya itu nggak boleh. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan tentang warga PSAT gadungan tersebut ya. Ditanya juga mungkin Mas ini masih berbelit-belit tentang asal usulnya, ada dari Lampung, Sukabumi, dari Bandung ya. Tapi ini video sudah tersebar ya. Semoga saya doakan admin PSAT keren ini bisa mengikuti latihan formalnya, karena dia juga sudah pernah mengikuti latihan. Kita harapkan dia bisa menjadi warga S1AT, karena selama dia menjadi admin ya dia juga mungkin tahu beberapa tentang S1AT juga ya. Ada beberapa tentang PSAT itu yang bisa dipublik dan ada juga yang bersifatnya privasi ya. Tapi buat Dudulur sekalian saya beritahu, ketika kita mengupload tentang organisasi ya, atau menciduk warga gadungan juga, jangan sampai kita mempublik, memukul, menghajar. Karena ya menurut kita, menurut beberapa oknum mungkin itu hal yang wajar dihajar, tapi di mata hukum nggak seperti itu ya. Mereka juga ada keluarga yang dimana dengan kita mengupload kekerasan, itulah yang membuat dampak negatif tentang organisasi kita ya. Kalau mau mengupload nggak apa-apa, ini perjanjian biar dia tidak terulang lagi, biar orang-orang tahu kalau ini pernah menjadi warga gadungan. Jadi ketika dia mengaku lagi, orang tahu wah ini bukan warga S1AT. Ya, pada intinya seperti itu. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Saya pribadi belajar S1AT ya, diajarkan suatu hal yang baik. Ada juga orang yang bilang, wah PSAT itu keras, brutal, suka tawuran. Itu balik lagi ke orang masing-masing. Jujur saya pribadi nggak suka tawuran. Benci banget dengan tawuran tuh, buat apa sih? Kalau mau berantem sana ke gelanggang aja berprestasi. Ya. Nah, kenapa orang-orang bilang seperti itu, tapi pengikut S1AT itu selalu banyak, bahkan semakin banyak, bertambah banyak. Nah, ini menjadi pertanyaan juga ya. Menurut admin S1AT, misalkan kenapa admin PSAT keren atau warga gadungan ini mengaku menjadi warga,
Kenapa dia nggak sanggup menjadi protolan Jambon, nggak sanggup sampai menjadi warga? Kalau kata dia latihannya keras, kalau menurut saya keras latihan itu formal aja sih. Ya, kita semua menjalankan latihan Esa Trate. Bahkan cewek pun banyak menjadi warga Esa Trate. Loh, mereka bisa. Ya, mereka bisa. Cewek, ada juga mohon maaf yang keterbatasan fisiknya juga bisa menjadi warga juga. Orang Esa Trate juga bisa menyesuaikan. Nah, kita juga sebagai warga Esa Trate harus belajar juga cara melatih yang baik, ya, cara mendidik yang baik. Ya, karena memang setiap watak, setiap daerah itu mungkin punya ciri khas yang berbeda. Tapi pada dasarnya ajaran selalu mengajarkan yang baik. Bukan cuma Esa Trate, perguruan lain pun, bela diri lain pun, saya sangat yakin pasti mengajarkan suatu hal yang baik. Ya, dulur sekalian. Ya, semoga video ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, ya, bahwa mengaku sebagai warga Esa Trate itu nggak boleh, karena memang sudah dihak patenkan bahwa logo, merek, nama Esa Trate itu milik warga PSHT atau warga Esa Trate. Jadi PSHT itu disingkat atau disebut dengan SH Trate. Oke, dulur sekalian, bagaimana tanggapan kalian? Ya, kita doakan supaya admin PSHT Keren ini bisa mengikuti latihan sampai menjadi warga. Tugas saya hanya mendoakan karena saya nggak ada di sana. Lebih dan kurang kata-kata saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.